Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kepada segenap narasumber yang bisa hadir pada sore ini, juga Bapak Moderator Mas Iwan dan Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada episode sore ini kita bisa mengangkat salah satu buku yang ditulis oleh ahli sejarah yang sudah tidak disangsikan lagi kualitas keilmuannya. Dan kalau kita lihat, beliau adalah penulis, ini adalah orang yang sangat komitmen di dalam perjuangan bangsa dan perjuangan umat. Oleh karena itu, buku yang berjudul Api Islam, Api Islam tadi ya? Api Sejarah. Api Sejarah, maaf. Api Sejarah, ini saya kira menjadi penting untuk kita kaji, mengingat kalau orang yang bijak itu kan belajar dari sejarah adalah untuk menimba pengalaman masa lalu untuk hidup ke masa depan yang lebih baik, dan tema-tema pelurusan sejarah itu selalu menjadi PR bagi bangsa Indonesia, mengingat sejarah adalah ditulis oleh orang meskipun ditulis secara objektif, tetapi juga ada hal-hal yang subjektif yang nanti akan bisa senantiasa kita kaji, dan harapan kita penting apapun kajian dari Yayasan Abdurrahman Baswedan adalah bagaimana supaya negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, bisa hidup dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional kita yang mensejahterakan. Halo Pak Hamim, ini sepertinya terputus. Iya. Monggo Pak Hamim, kalau enggak saya lanjut. Monggo Pak Iwan dulu. Oke, langsung aja saya akan memperkenalkan diri berkaitan dengan pembahas untuk diskusi buku Api Sejarah ini ya. Bukunya saya punya ini, saya punya bukunya saya punya ini karya Ahmad Mansur Suryanegara. Buku ini adalah jilid 1 dan jilid 2. Pada sore hari ini kita akan bahas untuk yang buku yang jilid 1 gitu. Pembahas yang pertama adalah nanti Rifari Yuristiadi, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada. Saya lihat di grup ini belum hadir, sehingga mungkin nanti kita urutkan sesuai dengan kehadiran. Yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Zuhairi, MA, dosen Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan. Yang ketiga adalah Saudara Muhammad Ihsan Budi, PR, alumni sejarah UNJ, sekarang bergiat di Museum Muhammadiyah sambil melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekedar pengantar, buku ini sangat penting, dicetak tahun 2015, bicara berkaitan dengan bagaimana sih peran ulama dan peran para pahlawan, khususnya umat Islam di dalam mendirikan bangsa ini. Tentu selama 5 tahun, dicetak 2015-2020, ada sanjungan, ada pujian, dan juga ada kritikan. Nah, pada sore hari ini, selama 5 tahun ini tentu sudah banyak yang membaca juga, tentu akan memberikan perspektif, baik itu memberi sambutan baik, karena berkaitan dengan informasi yang baru, ataupun juga memberi kritikan berkaitan dengan metodologi dan sebagainya. Tapi secara prinsip, buku ini, Api Sejarah, baik jilid 1 dan jilid 2 ini sangat menarik sekali, banyak informasi sekali berkaitan dengan sejarah Islam yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, kepada Bapak Muhammad Zuhairi, karena sudah hadir di sini, monggo. Pak Zuhairi, bisa mendengar saya? Oh nggih, matur nuwun Bapak. Silahkan yang pertama
pada senior terlebih dahulu, Bapak Dr. Muhammad Zuhairi. Dipersilakan, waktu 10-15 menit. Bagi jamaah yang ingin bertanya nanti bisa lewat chat, yang kedua nanti juga bisa lewat pertanyaan langsung. Monggo dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hamim Yarkasi selaku Ketua Pembina, ya, Bapak Untoro, Dr. Untoro, dan juga Bapak Samsudin dan juga pengajian Jumiyah pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kami ingin menyampaikan review acara yang ditulis oleh Pak Surya Negara, izinkan bahwa sore hari ini Allah menakdirkan kita lewat ini, semoga keberkahan kesehatan untuk kita dan juga kita diberikan kesehatan dan panjang juga serta ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang penuh barokah. Selanjutnya berbicara tentang sejarah, apalagi menguak cerita tentang ulama dan juga santri berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang cukup menantang bagi saya, dan juga kalau kita lihat cukup unik karena apapun cerita sejarah ini pasti akan cukup subjektif atas tergantung siapa yang menulis. Tapi whatever apapun itu, yang jelas kita ambil positifnya saja. Beranjak daripada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hamim di sesi pembukaan, bahwa Al-Quran dalam hal ini firman Allah SWT menyampaikan kepada hambanya, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya, dan juga kamu jangan lupa untuk ataupun wal tanzur melihat sejarah atau apa yang sesuatu yang lalu untuk masa yang akan datang. Ya, dalam hal ini api sejarah memberikan goresan narasi untuk anak bangsa kita. Maka saya apresiasi kepada Pak Ahmad Mansur Surya Negara yang telah bersusah payah menulis dan menarasikan tentang perjalanan ulama bersama santri dalam kaitan dengan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Memang cerita demi cerita, beberapa sejarah yang telah dituliskan oleh beberapa penulis sebelumnya memang cukup ada sentimen dari sisi penulisan, karena like and dislike faktornya, ataupun baik like and editor, ataupun mungkin faktor politik dan faktor yang lainnya. Akan tapi saya melihat tulisan di Pak Ahmad Mansur ini mencoba untuk memberikan penulisan yang cukup berimbang berkaitan dengan peran ulama di masa sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di masa kerajaannya, sampai kepada posisi masuk di abad 19 ataupun di abad masa peperangan. Di 35 tahun kita dijajah oleh Belanda dan juga Inggris dan juga yang lainnya. Nah, di sini peran ulama sebagaimana kalau kita coba contoh di tahun 1803 ya, itu ada Diponegoro, Budi Utomo, Imam Bonjol. Ini kan adalah seorang ulama, akan tetapi kiprah dalam konteksnya menghadapi penjajahan oleh Belanda ini tidak muncul dengan begitu emasnya. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain. Kalau kita melihat sampai pada Budi Utomo di masa-masa di tahun 1945 juga, setelah kita merdeka,
belum cukup kita itu pada posisi di merdeka 100%, akan tapi masih banyak pengintai-pengintai yang di situ juga akan merongrong kemerdekaan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pemuda dan juga santri, dalam hal ini ulama dan santri saat itu sampai pada ada bahasa revolusi jihad yang dilakukan oleh NU, yang saat itu Nahdlatul Ulama ada di Surabaya. Ini juga ceritanya tidak begitu gamblang, akan tapi dalam buku ini Api Sejarah ini Mas Agus cukup memberikan yang penulisan yang cukup gamblang sehingga melegakan kepada kita semua sebagai seorang Muslim, yang artinya bahwasanya kita harus bangga bahwasanya kita menjadi seorang Muslim. Karena gini, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, bahwa ada rasa rasa kecil hati kita sebagai seorang Muslim, apalagi teman-teman santri saat pada posisinya di situ tidak muncul bahwasanya dalam konteks kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum ataupun masa di mana kita menghadapi penjajah 350 tahun oleh Belanda dan begitu juga Inggris dan juga sekutunya, ini kelihatannya Islam tidak berperan ada di situ. Karena kalau kita lihat bahwa siapa yang menulis banyak sejarah-sejarah Indonesia ini, yang menulis adalah kaum-kaum orientalis, bahkan kaum-kaum misionaris, sehingga pada posisi cerita ini dibengkokkan ataupun belokkan, sehingga tidak ada kesan bahwasanya para ulama dan juga kaum santri ini tidak membantu atau berkontribusi dalam konteksnya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga di akhir-akhir ini kita juga dihadapkan dengan suasana yang yang cukup miris hari ini. Deislamisasi yang di situ sangat kental sekali, seakan-akan ada permasalahan kalau yang namanya teroris itu adalah Islam. Kalau yang namanya sesuatu yang sering merusak ini adalah Islam. Nah, ini kita harus sama-sama kita saling kritis dalam menghadapi ini, bahwasanya ini adalah oknum kalau kita melihat perkembangan di masa hari ini. Nah, maka tentu sangat perlu kita sama-sama Bapak Ibu semuanya untuk kita membaca kembali. Kalau kata Allah tadi itu, ayo kita sama-sama membaca kembali sejarah yang sudah digoreskan oleh para pendahulu kita, sejarah yang sudah disampaikan oleh para ulama, para habaib, dan juga sampai kepada para santri juga, dan juga kaum pemuda ini kita sama-sama bangkitkan hari ini untuk mengisi kemerdekaan. Dan ingat bahwasanya Islam juga sudah memberikan ajaran bagaimana kita menggoreskan sejarah yang baik itu bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ini perlu juga dipertimbangkan itu, sehingga apa yang diharapkan oleh Allah lewat firman-firmannya untuk kita hidup dimanapun saja menebar sebuah kebaikan dan tidak ada lagi melainkan kebaikan dan kebaikan, ini bisa terjadi dan ini bisa terwujud. Untuk itu sebagai himbauan bahwa saya yang pertama kali, mari kita sama-sama jas merah, jangan lupa sejarah kita semuanya, apa yang sudah ditorehkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, para santri-santri kita dalam konteksnya merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan juga mengisi kemerdekaan kita. Terus yang terakhir, bahwa bagaimana kita sama-sama mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita harus sama-sama benar-benar jangan sampai mau dipecah belah. Apapun ceritanya dan apapun isunya, karena deislamisasi akan terus selalu sampai nanti pada posisi akhir hayat kita, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, mohon koreksi kalau nanti salah, ada bahwasanya orang Yahudi, orang kafir itu tidak akan pernah melepaskan sedikit pun
kepada orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti hatta tetapi milatahum ataupun keyakinan mereka orang-orang Yahudi maupun orang-orang kafir yang tidak menginginkan atas Islam ini berjaya. Nah, kira-kira ini yang bisa kami coba review daripada buku ini sehingga pesan moral kepada kita sebagai kaum penerus, kaum hari ini yang terus-menerus sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang ulama, sebagai seorang santri dan seorang cendekia, mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan berbagai perspektif, baik itu konteksnya itu ekonomi, budaya, lainnya. Kira-kira demikian Mas Iwan yang bisa kami coba sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita coba gali lewat diskusi. Terima kasih Mas Iwan. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Zuhairi yang menyampaikan bahwasanya posisi buku ini adalah memberi penegasan bahwasanya peran santri, peran cendekiawan muslim, peran ulama itu sangat penting sekali bagi berdirinya republik ini. Hingga hari ini seringkali banyak hal-hal yang menjadikan peran-peran kaum muslim itu di Indonesia ini menjadi terpinggirkan. Sehingga perlu ada usaha dari kita untuk menjadikan peranan ini tetap sesuai dengan garis sejarahnya. Yang kedua, untuk narsum yang kedua adalah Muhammad Ihsan atau Mas Ihsan dari Museum Muhammadiyah. Monggo, Mas Ihsan bisa menyampaikan apa yang dibaca dari buku ini berkaitan dengan masukan ataupun mungkin juga kritikan juga tidak masalah. Monggo Mas Ihsan, dipersilakan. Waktu 10 sampai 15 menit. Nggih, nuwun sewu Kang Yohan. Mohon maaf, admin bisa membuka untuk share screen betul nggih? Untuk peserta selain admin. Monggo Mas admin bisa membuka untuk share screen. Biasanya ada pengaturannya kok. Iya. Yeah. Nah, sudah nggih? Nggih. Oke, sudah. Monggo Mas Ihsan. Waktu 10. Ya, monggo. Ya, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan oleh teman-teman di forum ini untuk sedikit berdiskusi dan sharing juga terkait materi kita hari ini untuk membicarakan sebuah buku yang ya saya rasa penting ya dalam kajian sejarah Indonesia. Nah, karena ini teks, maka saya akan coba mendudukan buku ini sebagai teks. Sebenarnya apa toh bukunya yang ditulis oleh Pak Ahmad Mansur Suryanegara dan kenapa kok saya melihat sebagai tinjauan bibliografi. Jadi saya akan coba membicarakan bahwa sejak Pak Ahmad Mansur Suryanegara itu menulis buku tersebut, apa yang terjadi, baik nilai kebaruannya ataupun wacana yang muncul setelah buku tersebut muncul juga. Jadi kan sebuah karya ini kan akan merangsang karya lainnya, baik memberikan respon yang bersifat kritik maupun bersifat mendukung dari kajian tersebut. Nah, sebenarnya karya untuk membawa sejarah umat Islam Indonesia ke dalam suatu perspektif yang cukup boleh dikatakan unggul itu sudah dimulai sejak lama, sejak tulisannya Hamka ya di buku Sejarah Umat Islam tahun 70-an itu. Nah, tetapi kembali tulisan Hamka tersebut ternyata tidak memberikan kepuasan bagi banyak sejarawan lainnya. Justru masa kemasan ilmu sejarah tahun 1970-an, 90-an yang pada masa itu dipropori oleh Profesor Sartono Kartodirjo dengan konsep historiografi Indonesia sentris tidak memberikan ruang yang cukup memuaskan lah bagi umat Islam pada masa itu. Nah,
tidak memuaskan dalam konteks ini bukan berarti umat Islam tidak dituliskan dalam sejarah, namun tidak dituliskan seperti yang diinginkan umat Islam. Yang diinginkan umat Islam dalam konteks ini adalah seperti yang diwacanakan oleh Buya Hamka dalam bukunya pada masa itu. Nah, selain itu juga dasar dari pembentukan dunia akademis studi sejarah di Indonesia memang tidak secara maksimal memberikan ruang bagi spiritualitas, padahal nanti kalau kita kita baca dari karya Pak Ahmad Mansur, sejarah Indonesia ini tidak sekedar benturan kebudayaan, benturan kepentingan atau usaha untuk satu sisi membebaskan diri yang lain dalam bentuk perjuangan, atau dalam satu sisi melepaskan diri menguasai yang lain dalam bentuk kolonialisme. Namun ada nilai-nilai spiritual yang harus ditangkap dalam gerak sejarah itu. Nah, dalam konsepnya historiografi Indonesia sentris yang cukup mapan untuk menuliskan sejarah Indonesia itu belum cukup untuk membawa tujuan tersebut. Maka latar belakang teoritis yang jauh inilah yang mungkin dapat kita katakan sebagai akar dari Prof. Mansur Suryanegara menulis buku tersebut. Kurang lebih tahun 2018, saya waktu masih S1 di UNY juga sempat mengundang beliau dalam diskusi dan sowan juga ke rumahnya sebelumnya. Dia juga sempat memberikan kritik jika historiografi Indonesia sentris itu selain dirasa memiliki nilai-nilai filosofis yang belum cukup mapan, nilai spiritualitasnya sendiri cukup abai, padahal apapun agamanya, sejarah Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah spiritualitas. Nah, ini historiografi Indonesia sentris dalam bukunya. Mungkin kita bisa baca ya. Kenapa kok hal itu dirasa tidak memuaskan menurut perspektif Prof. Mansur Suryanegara. Dan juga selain itu, di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi Islam negeri, memang tidak ada usaha yang cukup konkret untuk mau dibawa kemana atau sejarah Islam ini, mau dikonstruksikan kemana. Gitu. Dari dulu sejarah Islam Indonesia itu hanya sekedar, misalkan dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo seorang Muslim memprovokasi atau mohon maaf, mengagitasi umat Islam dengan semangat keberagamaannya. Namun sisi spiritualitas itu abai di situ. Nah, karena baik dalam perguruan tinggi negeri maupun dalam perguruan tinggi Islam negeri itu ya sejarah hanya ditulis sejarah saja, nilai-nilai spiritualitas dalam aktivitas manusia yang menyejarah itu enggak diangkat. Nah, dalam buku Api Sejarah ini justru yang unik ditemukan adalah nilai-nilai spiritualitas yang coba diangkat. Hal itu dapat kita temukan dalam penggunaan diksi-diksi yang dipakai oleh Prof. Mansur Suryanegara, seperti dia mengatakan kalau Belanda itu tidak bisa dilepaskan dari protestanismenya untuk kebijakan politiknya. Dia juga tidak bisa melepaskan jika imperialisme Jepang itu membawa nafas agama Timur yang nantinya bisa berkompromi dengan umat Islam lebih lunak. Nah, nilai-nilai spiritualitas itu yang abai. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari bukunya Pak Ahmad Mansur, di mana nilai spiritualitas itu dibahasakan dengan lebih logis kayak gitu loh dalam penulisan sejarahnya. Kemudian Api Sejarah ini menjadi buku yang pemantik ya. Saya temukan terbitan tahun 2009, terbitan pertama waktu di rumah beliau itu, di mana memang konteks peristiwa itu coba diangkat dengan maksimal, tidak hanya sekedar umat Islam melakukan apa, namun alam pikiran yang hidup dalam umat Islam itu sendiri coba diterjemahkan oleh Prof. Ahmad Mansur Suryanegara gitu. Nah, kita lihat dalam bagian pengantarnya ini pun karya ini bukan karya final dalam tanda kutip ya. Meskipun sejarah itu tidak ada yang final. Kita tidak akan menyandingkan karya Ahmad Mansur Suryanegara seperti karya Wycliffe tentang Islam di Jawa misalkan. Namun justru
karya Ahmad Mansur ini konteksnya seperti saat Sartono itu menulis buku yang saya tampilkan tadi. Jadi Prof. Ahmad Mansur ini coba memantik kita sebagai umat Islam, gini loh sejarah kita, bagaimana kalau kita menghasilkan sebuah wacana, sebuah wawasan yang cukup baru. Meskipun dalam gaya penulisan bahasa itu masalah selera ya, yang sifatnya sangat relatif sekali lah. Nah, setidaknya mulai tahun 2000, saya mulai dapat bukunya Prof. Mansur itu waktu SMA tahun 2012, 2000 sampai akhir-akhir ini, saya amati jika buku Api Sejarah ini merupakan buku Islam, buku sejarah Islam yang cukup banyak dibahas di gerakan-gerakan dakwah kampus, lembaga dakwah kampus, baik eksternal maupun internal. Organisasi internal kampus kan kita kenal ya, seperti di Salahuddin dengan perpustakaan Baitul Hikmahnya, di UNY dengan UKKI, UII dan sebagainya. Itu organisasi mahasiswa muslim di kampus itu pasti menjadikan buku ini sebagai wacana yang tidak henti-hentinya mereka wacanakan kayak gitu, nggak cuma 1 atau 2 kali kajian. Nah, ini berarti kan rangsangan yang dibawa oleh Prof. Mansur ini ternyata menunjukkan follow up yang luar biasa. Kemudian pada komunitas pengajian umum di masyarakat itu kita juga banyak kok menemukan kalau bukunya Prof. Mansur itu dibahas di kajian juga. Seingat saya beberapa tahun lalu Ted Paras Dakwah pernah membawa buku ini di salah satu kajian beliau. Meskipun karena usia Prof. Mansur yang sudah sepuh juga, kita juga dalam waktu itu juga tidak bisa menghadirkan Prof. Mansur secara langsung kayak gitu. Meskipun saya juga berharap sih mungkin kita teman-teman di sini itu masih bisa menggali lebih dalam lah daripada informasi yang ada di diri beliau. Kan setiap sejarawan pasti memiliki informasi yang belum sempat beliau tuliskan sendiri. Tersebut karya penyerta yang lahir, saya coba lihat di Google Scholar, setidaknya bukunya Prof. Mansur itu dikutip 638 hasil kutipan, baik dalam buku maupun jurnal ilmiah. Ini cukup bagus kalau dilihat sebagai buku karya wacana ya. Tidak sedikit juga yang menjadikan buku Prof. Mansur ini sebagai starter dari karya-karya mereka. Seperti halnya banyak kajian-kajian tentang ulama lokal, baik skripsi maupun tesis di perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN maupun perguruan tinggi negeri seperti UGM dan UI itu menjadikan serpihan-serpihan yang ditulis dalam Api Sejarah itu kemudian dibangun menjadi sebuah penelitian yang tersendiri, menyempurnakan karya-karya yang ada di dalam Api Sejarah ini. Namun ada sisi kritik juga karena luasnya aspek yang coba dihadirkan oleh Prof. Mansur semuanya dimasukkan sehingga karya ini terkesan penuh ya kayak gitu. Jadi sukar untuk kita menciptakan karya seperti beliau itu memang cukup sukar. Selain itu juga keterbatasan sumber metodologis dan kerumitan dari pemikiran ini yang sukar diwariskan. Dan terakhir ya singkat dari saya, kalau pembacaan terhadap Api Sejarah memang sungguh menjadi api yang menggugah umat Islam untuk percaya diri dalam menulis sejarahnya. Nah, di sini saya mengutip Kuntawijaya. Jika Kuntawijaya mewariskan metodologi yang mapan dalam sejarah umat Islam Indonesia, maka Ahmad Mansur Negara mewariskan sebuah semangat yang sulit untuk dipadamkan. Dan mungkin kajian ini juga dapat dikatakan sebagai pantikan dari semangat beliau berdua. Nah, saran saya kalau membaca Api Sejarah juga jangan lupa kita membaca Dinamika Sejarah Umat Islam karya Kuntawijaya, karena kita akan melihat dua sejarawan besar kita, sejarawan Muslim itu besar kayak gitu, yang mencoba menghadirkan sejarah umat Islam dengan caranya sendiri. Namun jika kita tinjau lebih dalam, kedua karya tersebut menunjukkan pada arah yang sama. Jika umat Islam itu punya sejarah, gitu. Islam kan memiliki dimensi ilmu yang luas ya. Kita memiliki akidah yang
kokoh tersendiri, kita memiliki basis keilmuan sendiri, filsafat, epistemologi, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut juga harusnya dibangun untuk bagaimana umat Islam membangun citra sejarahnya, kayak gitu. Karena sejarah umat Islam tidak hanya sejarah yang ditulis oleh seorang Muslim, atau tidak hanya yang ditulis oleh tentang seorang Muslim, namun juga sejarah umat Islam adalah sejarah yang ditulis dengan wawasan dan cara pandang dunia Islam yang dibentuk dan terbentuk dalam warisan kebudayaan kita yang sangat lama. Kurang lebih seperti itu sih, seperti halnya Prof. Mansur memantik, maka apa yang saya sampaikan juga diharapkan dapat memantik diskusi. Monggo saya kembalikan kepada Kang Iwan. Terima kasih Mas Ihsan untuk sekedar pengantarnya membandingkan berkaitan dengan karya Api Sejarah dengan Prof. Sartono, dengan Prof. Kunto Wijoyo dan sebagainya. Saya melihat posisi Mas Ihsan adalah bagaimana dia sebagai seorang pengamat melihat buku ini dari seorang sejarawan muda lalu dibandingkan dengan genealogi atau sejarah besar, grand design berkaitan dengan ilmu sejarah yang ada di Indonesia. Menegakkan sejarah Islam itu tidak mudah di Indonesia. Banyak sekali yang merasa ini kenapa kok hanya Islam dan bukan yang lain, sehingga banyak sekali bias-bias yang terjadi. Akan ditambahi berkaitan dengan masukan ataupun juga yang lain dari sejarawan muda kita dari Universitas Gadjah Mada kepada Mas Gifari Yuristiadi atau panggilannya Mas Yuris. Waktu dan tempat kami persilakan, waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih Mas Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berada di tengah-tengah forum keluarga besar Pak A.R. Baswedan. Kehormatan sekali, saya sering melihat poster-poster berseliweran untuk bedah buku rutinnya. Sempat pernah join juga, tetapi tidak rutin. Dan sore hari ini berkesempatan untuk sharing bersama Mas Ihsan dan Pak Yuheri. Pak Zuhairi dari Wadi. Lupa saya. Terima kasih Mas. Tadi saya kira dari perspektif secara akademik, Mas Ihsan sudah memberi banyak catatan. Pak Zuhairi tadi secara global dari perspektif bagaimana umat Islam berkepentingan atas sejarahnya tadi juga disampaikan. Tapi mungkin di kesempatan ini semoga nanti bisa menambahkan beberapa catatan atas buku ini. Pertama, sebetulnya saya sempat kaget ketika diminta sharing buku ini karena saya punya kenangan emosional sebenarnya sedikit dengan buku ini. Yakni saat almarhum pembimbing skripsi saya Pak Ade Bidarban itu beberapa saat sebelum beliau sedo itu sempat SMS saya, waktu itu belum ada WA, untuk meminta untuk membelikan buku ini, buku Api Sejarah 1 dan Sejarah 1 waktu itu ya. Kemudian beliau bilang Prodi belum punya koleksi ini, kayaknya penting buat koleksi Prodi kata beliau. Sekaligus tolong cekkan buku saya, judulnya Fragmenta Sejarah Islam Indonesia di Togamas. Beliau mention itu waktu itu. Saya merasa sangat sedih karena saya belum sempat bertemu dengan beliau untuk menyerahkan buku dan belum sempat meskipun saya sudah melaporkan terkait buku Fragmenta itu di Togamas gak ada, tetapi beliau kemudian tidak berselang lama sedo waktu Idul Adha waktu itu. Kemudian saya ketemu langsung Pak Mansur di saat bedah buku ini di teras dakwah. Saya menjadi moderator dan saya merasa di awal jujur saya cukup skeptis dengan buku ini gitu kan. Karena memang seperti sampaikan Mas Ihsan di awal
munculnya 2009, buku ini luar biasa booming begitu ya. Buku ini banyak sekali dikaji begitu. Tetapi ini mungkin skeptisme saya itu gambaran secara umum orang-orang dari kampus sejarah yang non-Islam melihat buku ini begitu kan. Bisa jadi mereka tidak membaca pun, saya waktu itu belum membaca seutuhnya, tetapi kemudian tiba-tiba mengatakan skeptis bahwa buku ini terlalu emosional dan tidak akademik begitu. Tetapi kalau kemudian diselami, sebetulnya ada banyak catatan-catatan yang menarik sebenarnya dari buku ini, dan sebetulnya Pak Mansur melakukan karya akademik dengan buku Api Sejarah ini. Nah, Pak Mansur mention di kata pengantar beliau bahwasanya sebetulnya inspirasi Api Sejarah ini adalah, tadi mungkin sudah disampaikan di pengantar, adalah inspirasi dari Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya. Jadi beliau menulis sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Banten. Lalu beliau berpikir bagaimana kemudian juga secara Indonesia, secara Islam Indonesia secara utuh itu juga kemudian bisa dituliskan. Ada motivasi yang membakar ya Pak Mansur kemudian untuk menulis buku ini, yakni deislamisasi. Beliau mention itu adanya deislamisasi dalam sejarah Indonesia. Lebih khusus sebetulnya kalau kita berbicara nanti sejarah nasional Indonesia, di mana ruang Islam yang kemudian banyak dalam rangka untuk membela kepentingan nasional tanda kutip, tidak perlulah kemudian terlalu di blow up lebih dalam itu kan tentang Islam. Itu yang kemudian menjadi pemikiran bahwa saya memang ada kesimpulan bahwa ada deislamisasi dalam sejarah nasional Indonesia. Dalam catatan lain, Pak Mansur yang saya baca, ini pembacaan saya sebetulnya, menyambung dari Mas Ihsan tadi ketika menyinggung tentang historiografi, saya juga sepakat sebetulnya pada konteks ini Pak Mansur sebetulnya dari bukunya ini beliau sedang mengenalkan Islam. Selama ini tadi kalau yang tadi ditunjukkan Mas Ihsan itu Indonesia sentrisme yang populer dari Profesor Kartono Sartiojo begitu. Tetapi sebetulnya Pak Mansur ini ada double agent yang ingin coba dibangun. Jadi selain Islam adalah nasionalisme, jadi Islam nasionalisentrisme sebetulnya yang ingin dibangun dari buku ini. Tetapi kita harus akui dalam banyak sejarah ketika kita membawa religiositas sekaligus plus nasionalisme itu dalam satu sentrisme sudut pandang, lebih khusus menulis sejarah, itu akan sangat emosional. Dan sebetulnya pasti kita akan menafikan aktor lain dalam perjalanan sejarah rentang tertentu yang memang kita ingin tulis. Artinya, maksud saya, ketika kita ingin lebih menonjolkan Islam dalam bingkai keindonesiaan, tetapi kemudian kita menafikan the others actor gitu ya dalam sejarah, itu menjadi fatal juga, tidak bisa begitu gitu. Artinya memang ini menjadi penting kemudian nanti kita refleksikan. Nanti di akhir saya akan sampaikan lagi tentang itu. Nah kemudian Pak Mansur memang ingin menunjukkan ulama dan santri ini menjadi aktor yang kemudian dominan ya dalam sejarah nasional Indonesia. Kemudian catatan lain yang kalau kita amati, ada istilah-istilah yang mungkin selama ini kurang biasa kita dengar. Misalnya sebagai contoh, ada Pak Mansur menggunakan istilah kerajaan Katolik Portugis, kerajaan Protestan Belanda, kerajaan Anglikan Inggris, kerajaan Shinto Jepang. Ini menjadi ahistoris, tanda kutip ya, bisa menjadi ahistoris karena bisa jadi memang mungkin ada yang memang punya kepentingan penyebaran agama secara khusus yang kita tahu tentu Portugis dan Spanyol, tetapi mungkin ya Belanda nanti belakangan seiring misi Zending ya di abad 20.
awal abad 20. Tetapi apakah di Jepang, apakah Inggris itu kemudian juga religio dan natio itu menjadi satu? Ini menjadi catatan, karena ini menjadi tantangan penulisan sejarah Islam jangan sampai menjadi sangat emosional. Nah, kalau menjadi sangat emosional, nanti pasti akan jatuhnya adalah over subjectivity, dan itu yang menjadi kontraproduktif. Ya, kita belajar dari, ya mohon maaf, beberapa waktu yang lalu viral Gaj Ahmada itu kan, waktu ada kajian dari tim PDM Kota Jogja misalnya mengkaji mereinterpretasi Majapahit gitu kan. Nah, itu menjadi viral, dibully gitu kan. Nah, ini menjadi satu pengalaman penting gitu kan. Perlu kehati-hatian dalam proses interpretasi, dalam penyajian, sehingga kita tidak over subjectivity begitu. Nah, kemudian hal lain adalah tapi saya tetap mengapresiasi bagaimanapun karya ini karya besar, monumental. Tadi pembicara sebelumnya mengatakan ini menggugah seperti apa yang tulis di cover buku ini, menggugah banyak orang untuk kemudian berpikir tentang selama ini nyata itu kan ruang kesejahteraan nasional terutama itu tidak memberi ruang yang cukup untuk umat Islam, padahal kontribusinya besar. Nah, maka buku ini punya kekuatan menurut saya bagaimana mengakomodir banyak narasi tentang ulama, tentang santri, tentang kisah-kisah institusi agama Islam, pesantren dan sebagainya yang selama ini tidak dapat ruang yang cukup ya narasi dalam narasi sejarah nasional ataupun sejarah masyarakat Islam. Ada satu buku ini sebetulnya dibuat cover ulang ya. Ini buku karya MUI, tim MUI waktu itu. Judulnya Sejarah Umat Islam Indonesia. Ini sangat baik. Penulisnya Pak Projokusumo, kemudian Pak Taufik Abdullah, Pak Hasan Ma'arif Ambari, Pak Kunto Wijoyo, termasuk Pak Ahmad Mansur Suryanegara menulis di buku ini. Kemudian Pak Hisham, termasuk tadi Pak Adabi Darban. Ya. Ini menulis. Tetapi buku ini memang menurut saya layak sekali untuk diterbitkan ulang dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini ideal, menurut saya ini ideal, proporsional secara metodologi, dan ini bisa menjadi menurut saya rujukan yang cukup akademik untuk menunjukkan di mana ruang umat Islam dalam sejarah nasional. Nah, ini yang kemudian perlu saya kira direproduksi. Kemudian untuk kritik saya tetap harus sampaikan bagaimanapun tadi saya katakan ini buku akademik ya. Secara akademik ini buku akademik. Namun ada beberapa catatan. Pertama misalnya sumber primer itu tidak cukup banyak, bahkan tidak ada yang di daftar pustaka buku Abis Sejarah ini sumber-sumber primer, hampir semua sekunder. Nah, ini tentu akan menjadi catatan. Kedua, ya ini mau tidak mau kita harus katakan interpretasi buku ini sangat emosional. Yang tadi dan arahnya adalah ke over subjectivity. Intinya adalah kita harus tetap beri ruang. Ya, umat Islam kita lihat sebagai aktor, tetapi bukan berarti tidak ada, bukan berarti yang orang yang beragama selain Islam itu pasti musuh gitu loh. Jadi bisa jadi mungkin kita bersahabat dengan yang lain. Saya beri contoh ketika menulis narasi sejarah filantropi Muhammadiyah yang insya Allah ini sedang proses terbitkan SM, itu saya menulis ada kerjasama antara Muhammadiyah dan misalnya komunitas Tionghoa dan dokter-dokter Belanda yang notabene tidak beragama Islam. Bagaimana kontribusinya untuk filantropi Islam juga itu cukup besar. Ada sinergi antar umat beragama yang saya kira ini juga menarik untuk diambil hikmahnya. Nah, ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga kritik saya adalah penyajian buku ini terpotong-potong ya, tematik terpotong-potong. Ini tantangannya bagaimana tadi Mas Ihsan mention Wycliffe ya, bagaimana buku ini bisa dibuat, dikembangkan seperti halnya sejarah Islam, sejarah Indonesia modernnya Wycliffe. Nah, sejarah Indonesia modern Wycliffe, babakan yang membatasi periode tradisional dan modern menurut Wycliffe itu adalah Islam sebetulnya. Jadi sebenarnya Wycliffe ini memberi satu ruang yang menarik ya, dari periode Islamisasi di Indonesia yang kemudian membukakan modernisasi di Indonesia. Nah, tetapi, ini
bisa menjadi contoh model buku yang kemarin terakhir kayaknya ditulis sampai tahun 2008 itu dari 1400. Saya kira sejarah umat Islam pun bisa dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian untuk refleksi ini bagian terakhir, Mas Iwan. Yang pertama adalah memang perlu kita perjuangkan ya, sejarah masyarakat Islam ini dalam sejarah nasional Indonesia. Saya kira di buku terbaru yang 12 jilid ya kalau tidak salah, ya itu di sejarah nasional yang terbaru itu saya kira sudah bisa mengakomodir banyak kalangan. Memang yang dulu di awal di Orde Baru, yang buku yang SNI itu memang ya ada banyak catatan. Tetapi saya kira perlu terus mereproduksi sejarah Islam ini, tentunya dengan proporsional ya metodenya. Nah, dan banyaknya kampus-kampus Islam negeri itu kemudian perlu bagaimana disinergikan, mungkin bisa melalui MUI atau Ormas untuk kemudian memang bersinergi bersama gitu loh. Tahun ini mau menulis apa, kemudian dibuat penelitian payung se-Indonesia, itu akan sangat menarik itu. Saya kira untuk pengembangan sejarah Islam, masyarakat Islam yang cukup proporsional ya secara metodologi. Dan kemudian tantangan sejarawan Muslim ke depan memang adalah bagaimana menyajikan sejarah Islam ini, sejarah masyarakat Islam di Indonesia ini dengan metode yang proper, sehingga kemudian tidak ditolak, tidak di-underestimate, tidak dianggap emosional, tidak direndahkan, tidak dibully. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Terakhir, kita belajar dari film Jejak Khalifah, ya, Jejak Khilafah ya di yang baru saja viral kemarin. Kalau kita lihat banyak, saya lihat bulian-bulian di Facebook waktu itu, di sosmed yang lain pun sama. Tetapi saya tidak terlalu yakin yang membuli itu sudah nonton secara utuh atau belum. Dan ini sama yang terjadi seringkali sejarah-sejarah Islam ini di underestimate itu. Nah, maksud saya memang kembali lagi ke film itu, memang menjadi problem di beberapa interpretasi. Tetapi secara visualisasi, secara substansi, sebenarnya historis gitu ya, historis dan bisa menjadi pelajaran. Tetapi namanya karya sejarah bisa berwujud tulisan, berwujud film dan sebagainya. Itu pasti potensial akan melakukan subjektivitas. Yang penting adalah kita bisa proporsional, kita adil, kita hati-hati dalam menyajikan sehingga alur sebuah sejarah disajikan mulai dari pemilihan tema, kritik sumber, interpretasi sampai penulisan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Iwan, semoga bisa menjadi pemantik diskusi sore ini bersama pembicara yang lain tadi. Matur nuwun, saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Vifari, selanjutnya Mas Ihsan juga Pak Zuheri. Kita akan memasuki sesi diskusi ya, masih ada waktu sekitar 40 menit kalau nanti sampai jam 5. Saya akan membacakan di chat dulu, di grup chat, selanjutnya nanti setelah di chat Bapak dan Ibu bisa bertanya, nanti langsung unmute aja untuk soundnya. Setelah itu nanti mulai dari Pak Zuhairi kita urutkan lagi bisa menjawab pertanyaannya berkaitan dengan yang ada di chat, silahkan nanti dipilih saja. Saya akan membacakan dulu. Yang pertama ini dari Adif Fahrizal. Dia bertanya, seperti apa sebenarnya metodologi yang digunakan oleh Pak Mansur dalam menginterpretasi fakta sejarah di Indonesia? Selanjutnya adalah, adakah tulisan beliau yang khusus mengupas metodologi tersebut? Yang kedua adalah Aziz Rizky Arsyada. Ini pertanyaan secara umum ya. Izin bertanya, bagaimana sikap seorang mahasiswa yang notabene sebagai agent of change di dalam masyarakat sehingga mampu meluruskan kembali sejarah umat Islam di Indonesia? Ini dia bertanya mungkin bagaimana sih meluruskan
sejarah Islam di Indonesia karena dia sebagai seorang agen of change. Mungkin nanti bisa memberi masukan. Selanjutnya adalah dari Pak Suharmanto. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan isi buku, yang kedua berkaitan secara umum. Tentang Laskar Hizbullah dalam Tentara Rakyat Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan, apakah ada buku yang membahas dalam sejarah tersebut? Kalau bukunya, saya menjawab sebentar, kalau di dalam bukunya Pak Mansur yang jilid 1 tidak banyak mengupas tentang Laskar Hizbullah. Saya membantu menjawab ini. Yang kedua, kalau mungkin berkaitan dengan buku yang lain dari 3 narasumber, nanti mungkin bisa memberikan beberapa buku referensi bicara tentang Laskar Hizbullah dalam Tentara Rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana agar generasi Islam bisa memahami sejarah perjuangan umat Islam Indonesia di era milenial seperti ini? Mungkin hampir sama dengan Mas Aziz Rizky tadi ya, bagaimana sejarah Islam itu mampu dibaca oleh generasi milenial. Mungkin caranya, metodologi, dan sebagainya. Selanjutnya, ini pertanyaan dari nggak ada nama, ini fix smart. Nah, ini HP ini ya. Ini pertanyaan umum saja, tapi perlu saya bacakan karena juga pertanyaan. Sebagai anak bangsa, tentunya merasakan kemerdekaan yang diwariskan oleh para pahlawan kita sejak lampau. Namun kenyataannya berkaitan dengan kemerdekaan ini seperti tidak terjadi banyak konflik dan gesekan anak bangsa hingga hari ini. Problemnya apa? Masalahnya apa? Lalu apakah kita bisa disebut sebagai merdeka pada hari ini? Mungkin ini pertanyaan retoris, tapi juga perlu dijawab oleh narasumber yang ingin menjawab berkaitan dengan pertanyaan. Pertanyaan ini selanjutnya mungkin sudah dicatat karena juga bisa langsung baca chat. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber ini, boleh monggo dipersilakan. Bisa meng-unmute atau raise hand, monggo dipersilakan. Monggo kepada jamaah diskusi buku yang ingin bertanya, dipersilakan langsung bisa meng-unmute atau raise hand, dipersilakan. Belum ada, karena belum ada, kepada Pak Muhammad Zuhairi, dipersilakan bisa memberikan jawaban atau memberikan argumen berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di chat tersebut. Monggo Pak Zuhairi. Terima kasih Mas Iwan. Okay. Saya ya penulisan sejarah apakah itu metodologi apa, nanti biarkan sama Mas Ihsan ya. Ingin memberikan catatan saja kepada pertanyaan, ada 2 pertanyaan tadi, bagaimana kita kaum milenial ataupun kita sebagai seorang Islam harus kayak macam apa melihat konteks yang sudah diperjuangkan oleh para ulama maupun pendahulu-pendahulu kita. Yang pertama, kita menjadi seorang Islam harus bangga dahulu. Ini yang terpenting, merasa memiliki diri kita adalah seorang Islam, berarti kita harus memiliki Islam. Tidak perlu a priori, tidak perlu takut, dan tidak perlu malu. Itu terpenting. Karena apa? Disitulah nilai. Bagaimana kita bisa mencintai, bisa memiliki saat kita tidak mencintai istri kita ataupun kekasih kita. Begitu juga dalam konteksnya kita berbicara dalam konteks Islam maupun negara. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit kepada tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ghifari. Saya pikir subjektivitas dalam penulisan itu sah-sah saja selama ada perimbangan. Itu yang perlu kita sama-sama ketahui. Seorang orientalis, bahkan misionaris akan berbicara tentang yang namanya sejarah, pasti akan mendiskreditkan siapa yang menjadi lawan. Nah, saya melihat dalam tulisan Api Sejarah, ini perlu kita dukung. Dan kita harus bangga
Kalau kita menjadi orang Islam tidak bangga, bagaimana? Toh itu memang benar ada sejarah. Dan saya melihat dalam tulisan Api Sejarah juga tidak mendiskreditkan yang lainnya. Adapun ada over, itu sah-sah saja. Saat kita berbicara dalam sebuah karya, baik itu lagu ataupun tulisan, itu boleh kita over. Tapi di situ tidak mendiskreditkan yang lain. Di dalam tulisan Api Sejarah itu tidak saya lihat ada mendiskreditkan yang lain. Kalau dia mengeksplor ada tulisan-tulisan misionaris, itu menjadi sebuah perimbangan menurut saya. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwa sejarah ini, tulisan daripada buku Api Sejarah ini, apresiat kita harus sangat besar. Dan saya pikir bahwa ini adalah yang namanya karya seorang Muslim yang perlu kita sama-sama apresiasi yang setinggi-tingginya. Nilai yang ada di dalam itu kita harus sama-sama angkat bagi kita maupun pada milenial kita untuk mengisi apa kemerdekaan yang selanjutnya. Nah, tapi yang terpenting, lebih penting lagi bahwa tidak lupa jas, tapi juga jangan sampai pada posisinya kita sebagai seorang Muslim mendiskreditkan agama-agama lain. Ini catatan penting. Menurut saya seperti Mas Iwan. Sementara seperti itu nanti disambung lagi. Oke, terima kasih Pak Zuhairi. Selanjutnya kepada Mas Ihsan, monggo memberikan pantulan jawaban atas beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Monggo Mas Ihsan. Terima kasih kepada para penanya dan Kang Iwan selaku moderator ya. Kalau kita membicarakan metodologi yang digunakan oleh Prof. Mansur Suranagara ya dalam menulis buku Api Sejarahnya, kalau secara metodologi sejarah itu kan yang penting ada sumbernya, itu sumber primer, asli, sesuai zamannya, sumbernya juga sudah dikritik, juga sudah disusun, dan sebagainya. Ya, buku Prof. Ahmad Mansur itu menggunakan sumber primer, dan itu sesuai kok dengan prinsip-prinsip metodologi sejarah yang diakui oleh semua sejarawan itu. Jadi, kalau ditanyakan ya ini sudah primer kok sumbernya, dan ya memang sesuai kayak gitu, bagus-bagus aja. Yang cukup unik kan cara menuliskannya ya. Nah, yang unik itu. Mungkin kalau kita membaca bukunya Prof. Mansur itu jangan lupa juga baca bagian footnote itu. Beliau saya rasa termasuk penulis sejarah Islam yang dibandingkan penulis sejarah Islam lain, akademisi yang cukup menguasai teks-teks Islam klasik kayak gitu. Nah, ini kan jadi kekurangan kita juga, banyak sejarawan Islam tapi tidak menguasai teks Islam klasik Indonesia kayak gitu. Kalau klasik Arab mungkin menguasai, kalau klasik Indonesia seperti Prof. Mansur kan banyak mengutip tentang kitab-kitab atau suluh dan sebagainya yang dihasilkan oleh ulama-ulama dari Banten dan Sunda ya. Nah, itu kelebihan yang luar biasa itu. Jadi metodologinya metodologi sejarah yang kuat, sangat bisa dipertanggungjawabkan secara sumber kayak gitu. Terus Pak Mansur menulis buku tentang metodologi enggak toh? Kalau saya baca profil beliau itu beliau tidak secara eksplisit ya menulis buku tentang panduan metodologi sejarah dan sebagainya. Namun di buku beliau yang lain seperti yang disampaikan oleh Mas Gifari tadi, yang diterbitkan oleh MUI tadi, komentar mengenai sumber dan metodologi yang digunakan di bagian pengantar itu, seingat saya, mohon maaf nanti kalau salah, itu ditulis oleh Prof. Mansur. Jadi secara pemahaman metodologis dari Prof. Mansur tentu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita tracking dari karya-karyanya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, berurusan sejarah ya, wah ini malah seperti kalau kita tahu Aswi Warman Adam, nah menarik itu. Nah, beliau juga ingin melakukan pelurusan sejarah toh. Nah, kalau pelurusan sejarah, sebelum kita ngomongin pelurusan sejarah umat Islam, nah kita sedikit-sedikit dulu lah baca konsep pelurusan sejarahnya Pak Aswi Warman Adam dari LIPI itu. Saya rasa pelurusan sejarah itu bukan berarti sejarah itu bengkok ya, tapi bagaimana kita, ya seperti katanya Pak Kuto ya, sejarah itu kan cara kita untuk menyatakan pendapat. Ya kita beramai-ramai saja menyatakan pendapat kita kayak gitu dengan pelurusan itu, meskipun pemilihan diksi pelurusan itu debatable. Tapi bukunya Pak Aswi itu menarik. Meskipun dia tidak membicarakan genre Islam ya.
Terus pertanyaan ketiga tentang Hizbullah. Nah, Hizbullah itu gini Mbak, atau Mas, Hizbullah itu kan peristiwa terjadi singkat ya, kurang lebih sekitar ya 10 tahun lah pasca kemerdekaan itu, dimulai dari zaman pendudukan Jepang sampai awal-awal kemerdekaan, sebelum TNI di reorganisasi, muncul laskar-laskar. Nah, kajian tentang Islam pada masa Jepang itu justru bagus dilakukan oleh Haji Benda. Bukan orang Indonesia juga, bukunya judulnya Bulan Sabit dan Matahari Terbit, ya itulah kalau nggak salah. Nah, banyak keterangan tentang Hizbullah di situ. Memang sedikit kalau kita ngomongin peran umat Islam pada masa pendudukan Jepang, bukan sedikit perannya itu banyak, sangat banyak. Tapi sedikit sumbernya, karena pada masa Jepang itu kan zaman perang. Nah, saat Belanda datang dan Jepang kalah, sumber-sumber tekstual itu dihancurkan. Dan pada kenyataannya untuk men-tracking peran umat Islam, sejarah umat Islam pada kurun waktu tersebut, zaman-zaman Hizbullah itu yang tersisa hanyalah sumber lisan. Nah, dan sumber lisan yang ada di orang-orang itu kan juga ada batas usianya. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita. Bukannya sejarah umat Islam itu nggak ada, tapi memang keterbatasan sumber yang tidak semua sumber itu tertangkap melalui teks gitu. Dan kalau lisan pun akan terbatas gitu. Terus yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya menarik ya, bagaimana memahami sejarah untuk kaum milenial. Nah, akhir-akhir ini saya juga lagi OTW menulis mengenai gimana umat kaum muda muslim itu memandang sejarahnya. Setidaknya saya menemukan dua arus lah kaum muda Islam ini memahami sejarahnya. Yang satu sinisme, yang satu over percaya diri itu ya berlebihan lah kayak gitu. Yang satu ada sikap sinis karena ya memang sejarah umat Islam Indonesia itu banyak terbentur oleh masalah teori dan metodologi, sumbernya nggak terlalu banyak. Terus ada ketidakpercayaan diri dari umat Islam Indonesia juga. Ini mengakibatkan penulisan sejarah itu jadi macet karena para sejarawan muda dan para anak muda yang penikmat sejarah Islam itu ada rasa tidak percaya diri ya, sejarah umat Islam hanya mempengaruhi umat Islam saja kayak gitu. Padahal kalau kita lihat karya-karya sejarawan Barat, ya paling mudah itu Wycliffe lah, yang Asia Tenggara itu beliau tidak malu kalau mengatakan umat Islam itu, Islam itu jadi epicentrumnya Asia Tenggara tahun 1400-500-an kayak gitu. Atau bahkan Wycliffe sendiri dengan yakin mengatakan kalau Islam itu adalah pintu gerbangnya Indonesia memasuki era modern kayak gitu. Nah, tapi dengan rasa sinis kita yang berlebihan, takut dicap tidak toleran, takut dicap mengutamakan Islam saja, itu jadi sempit lah penulisannya. Terus yang kedua, yang over percaya diri ya. Nah, ini mungkin kita semua tahu ya tentang film yang Jejak Khilafah di Indonesia itu atau Jejak Khalifah itu, ya dikit-dikit saya udah nonton. Nah, over percaya diri itu ya bagaimana kita ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ilmiah, ya jatuhnya nggak baik kayak gitu loh. Niat kita untuk mengangkat sejarah Islam namun tidak didukung dengan sumber-sumber justru memunculkan klaim-klaim itu sendiri kayak gitu. Dan klaim yang berlebihan ini justru mereduksi fakta yang ada kayak gitu. Kalau film yang kita rasani tadi, yang kita komentari itu justru menjadikan nilai dari karya Api Sejarah ini turun kayak gitu. Karena Api Sejarah buku yang disusun dengan metodologi yang bagus, gairah yang bagus, pengalaman Prof. Mansur juga bagus. Kemudian coba didukung dengan film yang proses metodologinya nggak jelas, interpretasinya biasa aja, sumbernya nggak jelas juga kayak gitu. Justru dengan kita membuat klaim-klaim yang berlebihan itu akan menurunkan pamor atau nilai dari karya-karya yang udah bagus, termasuk karyanya Prof. Mansur ini. Terus apakah kita sudah merdeka? Ya alhamdulillah lah kita sudah merdeka. Kalau nggak merdeka, kita sulit menulis sejarah kita. Terima kasih Kang Iwan. Mohon maaf terlalu panjang ini.
Ya, makasih Mas Ihsan. Selanjutnya Mas Yuris mungkin juga mau sekalian jawab pertanyaan terakhir Muhammad Amin Arigo Saji. Sekalian kalau mau ingin baca. Oke, monggo Mas Gifari. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ya tadi saya dapat catatan dari Pak Zuhairi. Ya memang betul Pak, subjektivitas itu sah gitu kan. Karena nggak mungkin orang menulis sejarah tanpa subjektivitas. Dan sebagai seorang Muslim, saya kemarin baca bukunya Hamid Fahmi Zarkashi itu. Ada satu bab tentang bagaimana kita beriman secara intelektual gitu kan. Nah ini tantangan untuk seorang sejarawan Muslim gitu kan. Bagaimana kita secara intelektual ya seharusnya memang komitmen seorang Muslim ya bagaimana bisa menyajikan sejarah Islam yang kemudian memang kembali lagi kepada basic paling dasar dari di buku pengantar sejarah pengantar ilmu sejarah misalnya dari Pak Kunto misalnya ya sejarah itu pasti ditulis dengan maksud gitu kan. Nah tentu kalau kita sebagai seorang Muslim sejarawan Muslim tentu harapannya adalah menulis sejarah yang kemudian semakin mengenalkan Islam, semakin orang yang membaca itu mencintai Islam, tidak semakin apa ya marah atau apa namanya semakin membenci bahkan begitu kan. Tetapi memang sejarah itu ada sebagian yang melihat hitam putih begitu. Orang yang nggak suka seperti yang sampaikan Mas Ihsan misalnya, dia cenderung hanya menulis yang jelek-jelek saja gitu kan. Islam ditulis pada sisi-sisi yang buruk saja. Nah sebetulnya mereka juga tidak proporsional dalam menulis gitu. Jadi memang bukan berarti kita apa namanya emosional tadi, tetapi tetap apa ya proporsional ya intinya begitu. Kita tetap mengakomodir dan faktanya seperti apa ya kita tulis. Kadang sejarah pahit mungkin bagi umat Islam di beberapa episode kita akui gitu kan. Tetapi ketika itu ditulis, apakah kemudian kita tidak terima itu kan? Tentu harus kita katakan ya kita terima karena umat Islam dalam perjalanan sejarah juga ada fase-fase di mana memang kita juga ada fase-fase hitamnya begitu kan, yang secara sosial terbaca seperti itu. Nah meskipun bisa juga interpretasinya ya berbeda lagi begitu. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain, ada beberapa kejadian yang memang mungkin sedikit mencorang itu kemudian kita tidak terlalu tuliskan, ya itu kan disitulah subjektivitas bermain kadang. Ketika memang kita berkeinginan menulis pada episode mana yang kemudian lebih heroik, lebih pas dan sebagainya. Nah itulah subjektivitas bermain. Baik, mencoba menjawab dari Kang Adif dulu. Ini beliau dosen YIN Surakarta, dosen sejarah peradaban Islam ini. Oke, memang Kang Adif saya akui gitu kan, ketika membaca buku Pak Mansur tidak menulis satu bab khusus tentang metodologi. Ya biasanya sejarawan menulis itu di bab pendahuluan memang. Selain Pak Mansur sudah menulis latar belakang, tetapi belum mungkin pada metode, belum pada mungkin beliau apa namanya di bagian yang lain yang biasa di pembukaan itu misalnya tinjauan pustaka dan sebagainya. Tapi tinjauan pustaka sebenarnya ada sudah include. Hanya yang belum adalah pada metode secara khusus. Tetapi kita bisa justifikasi dari mana? Ya dari hasil penulisannya kan. Jadi penulisannya itulah kita bisa lihat metodenya seperti apa begitu. Sumbernya yang dipilih beliau apa, kemudian bagaimana beliau melakukan proses verifikasi, bagaimana kemudian proses sintesa sampai kemudian jadilah penulisan sejarah yang kita baca di Abis Sejarah itu. Saya kira itu. Tetapi saya memang ada catatan lain yang ini menjadi sedikit bermasalah bagi beberapa sejarawan akademik. Saya beri contoh misalnya, ada banyak kutipan ayat Al-Quran. Untuk apa? Untuk melegitimasi sebuah peristiwa. Nah ini yang menjadi problem. Bagaimana? Karena
tulisan sejarah tentu kita lebih kepada faktual berdasarkan satu sumber yang kemudian dirangkai begitu. Nah, ketika ada kutipan-kutipan Al-Qur'an dalam karya sejarah, ini menjadi bermasalah, Pak, menurut saya. Karena kemudian kita kayak melegitimasikan peristiwa yang kemudian kita pilih, kemudian kita beri dalil Al-Qur'an. Nah, ini menjadi masalah di beberapa, menurut saya ya, dan banyak saya kira sejarawan akademik melihat seperti itu. Kemudian ada satu judul yang menarik. Monggo nanti hadirin bisa menilai seperti apa, seberapa over subjectivity itu terlihat dan menjadi sedikit mengurangi menurut saya nilai akademisnya, itu kan dari buku ini. Misalnya judulnya Sang Saka Merah Putih Bendera Rasulullah SAW. Nah, di halaman 527 misalnya. Nah, bagaimana kita melegitimasi bendera ini sebagai bendera merah putih adalah bendera Rasulullah. Nah, ini menjadi problem kan secara historis. Apakah begitu ya adanya? Nah, ini contoh. Ini contoh saja. Dan mungkin ada di bagian-bagian buku lain yang bisa kita kritisi begitu. Meskipun sama sekali saya sendiri tidak kemudian menganggap buku ini tidak layak untuk dibaca. Sangat layak untuk dibaca, dipahami karena ada banyak fakta-fakta kecil saya kira ya. Bapak Ibu, banyak sekali fakta-fakta kecil yang selama ini mungkin kita nggak tahu gitu. Nah, kemudian mungkin saya ingin memberi catatan untuk ya generasi milenial saja, ini lebih ringan gitu ya menjawabnya. Gimana generasi milenial ini agar tahu sejarah ya? Saya yakin memang tidak semua generasi milenial, bahkan sekarang generasi Z sebetulnya sudah cukup gede, generasi Z ini sudah mulai kuliah ini sepertinya. Nah, mereka ini nggak semuanya suka membaca, ini problemnya. Nah, mereka nggak suka membaca. Kalau milenial ini kan X ya, nah, ini Z-nya, ini adiknya lagi, ini tantangannya lebih sulit gitu kan. Mereka nggak suka baca. Nah, sehingga sejarawan ini dituntut hari ini untuk menyajikan secara menarik. Nah, saya sangat appreciate, tadi kalau Mas Ihsan baru nonton sebagian Jejak Khilafah katanya. Saya sudah nonton dari awal sampai akhir, tiga-tiganya saya sudah tonton, dan saya amati detail demi detail. Itu layak untuk pembelajaran sejarah Islam. Tetapi disitulah nanti guru harus memberi ruang diskusi. Ruang diskusi, apakah sudah benar? Apa yang sebetulnya secara fakta nggak masalah, saya katakan. Problemnya adalah legitimasi pada konteks khalifahnya ini loh. Nah, pada konteks ya dulu ada hubungan dengan Tuku Utsmani dengan di beberapa bagian saya mengatakan ada secara historis. Tetapi kemudian itu diklaim menjadi sebuah rangkaian yang melegitimasi. Mohon maaf saya mention misalnya HTI hari ini. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Nah, kemudian jadi generasi milenial film itu seru ya, dan ini tantangan. Hanung Bramantyo dalam beberapa karya terakhir dalam film sejarahnya ini genre yang dipilih Hanung itu sejarah. Saya waktu mewawancarai di TV-mu Mas Hanung ini cerita kenapa tertarik memfilmkan film sejarah Mas itu. Inilah asiknya itu kan. Sejarah itu rentangnya panjang. Kemudian kita bisa memilih satu sequel penting dalam sejarah itu yang memang sesuai dengan subjektivitas yang dia ingin angkat gitu kan. Dan dia menemukan angel-angel itu gitu. Nah, anak-anak muda suka, tetapi sebetulnya dari beberapa film seperti ini Mas Hanung ya. Kalau film yang lain saya kira masih banyak. Ya Soekarno mungkin terakhir juga ya dulu Sang Pencerah, kemudian yang terbaru Mas Iwan senang sekali kayaknya kemarin sampai ke Gamplong. Bumi Manusia misalnya. Nah, semacam film historis, meskipun ini tidak historis ya konteksnya, tapi settingnya masa lalu. Tetapi ada situasi masa lalu yang kemudian disajikan di situ dan menarik untuk kemudian didiskusikan tentang membaca situasi kolonial itu seperti itu. Itu contohnya. Nah, anak-anak milenial Z itu suka seperti itu sehingga itu bisa jadi alternatif. Hal lain adalah apa yang coba 10 tahun ini saya dan teman-teman kembangkan semacam walking tour ke destinasi wisata, jelajah.
Nah, model-model wisata yang langsung dirasakan, melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu lebih menarik untuk Gen Z dan juga generasi milenial. Oke, itu. Kemudian secara umum, saya beri tambahan sedikit, Mas Iwan. Sejarah itu hakikatnya adalah merebut tafsir. Dan Muhammadiyah, kalau ini Mas Ihsan juga tim Museum Muhammadiyah, itu juga merasa, saya membaca di lingkungan Muhammadiyah di akhir-akhir ini, muncul banyak sekali semangat untuk menulis sejarah. Nah, tapi kemarin ada satu kritikan dari seorang teman ya, sesama orang Muhammadiyah sendiri, tetapi mengkritik, apa sih, ngapain sih nulis-nulis sejarah terus? Itu kan udah lewat, itu kan, itu udah masa lalu. Ngapain sih seperti ingin dikenang-kenang terus gitu? Padahal hari ini kita menghadapi satu situasi yang berbeda dan sebagainya. Nah, justru itu saya sih ya tertawa mendengar komen itu, tetapi saya katakan ya kalau gitu ditutup aja jurusan sejarah, nggak penting berarti ini sebagai ilmu. Tetapi hakikatnya ini penting untuk merefleksikan apa yang terjadi masa lalu. Sejarah itu pasti tidak semuanya indah-indah gitu loh. Nah, tetapi kita harus kemudian berani menerima, nggak boleh baper ketika mungkin dalam konteks ini sejarah Islam kita ditulis agak nyinyir nih. Kita amati di sisi mana, benar nggak secara fakta begitu. Kalau iya, oke, itu kita terima sebagai bagian dari kritik untuk umat hari ini misalnya. Contoh di peristiwa 65, ini banyak sekali nih karya-karya terbaru tentang 65, ini kan posisi umat Islam jadi bulan-bulanan gitu kan. Dan terakhir ada satu disertasi di Leiden itu mengatakan nggak ada hubungannya peristiwa 65 dengan peristiwa di grassroots pada kurun-kurun sebelumnya. Nah, ini saya masih penasaran dan ini harusnya memantik banyak umat Islam untuk mengkritisi ya disertasi terbaru itu apakah benar. Masa sih peristiwa 65 yang kemudian memang umat Islam dimanfaatkan oleh mohon maaf militer saat itu untuk kemudian melakukan banyak aksi menyembelih dan sebagainya ya, membunuh, menganiaya ya orang-orang yang dituduh komunis. Tidak ada sangkut paut dengan peristiwa sebelumnya. Ini menarik untuk kemudian harusnya muncul satu karya yang lain untuk menjawab itu. Nah, saya kira itu beberapa hal, Mas. Nanti kalau jika masih mungkin bisa dijawab yang lain. Terima kasih Mas Wifari atas jawabannya. Masih ada 8 menit sesi ini. Bagi yang ingin bertanya boleh, tidak harus nanti narasumber semuanya menjawab. Mungkin kepada narasumber siapa yang ingin ditanyakan. Monggo. Ada? Kalau enggak saya bacakan satu pertanyaan lewat chat. Enggak ada? Kalau enggak ada, ini ada pertanyaan nanti monggo dari ketiga narasumber. Nanti siapa yang ingin menjawab, saya persilakan, tidak harus saya urutkan karena berkaitan dengan waktu. Izin bertanya, saya Amin dari Palembang. Kenapa cerita sejarah dari masing-masing kelompok berbeda dalam menceritakan kejadian dari masa ke masa? Dan di sekolah kita diajarkan dengan pelajaran sejarah dari satu versi saja tanpa ada komparasi. Nah, sehingga seringkali sejarah itu ya tafsirnya siapa itulah yang menjadi sejarah seperti Mas Wifari tadi sampaikan. Dari ketiga narasumber ini siapa yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Monggo Mas Wifari, Mas Ihsan, Pak Zuhairi. Mas Ihsan, monggo. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, monggo Pak Zuhairi. Mas siapa tadi yang bertanya, Ji? Mas Iwan? Dari Mas Muhammad Amin. Oke, Mas Muhammad Amin ada di Palembang ya. Kita ini adalah manusia sejarah dan manusia produk sejarah. Artinya kalau boleh saya sarankan, karena sejarah itu sangat subjektivitas tingginya kental pada siapa penulisnya, maka panjenengan harus pandai-pandai Terputus nih sebenarnya. Iya, terputus. Pak Zuhairi, monggo.
sejarah harus banyak sumber. Oke. Ada sejarah yang kelam, ya kita akui kan itu. Ada pada posisinya itu baik, harus kita anggap baik. Dan kita sebagai seorang Islam, itu harus pada posisi bangga dengan agama kita dan keislaman kita. Bagaimana kita berislam di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi PR kita. Sehingga kita tidak menjadi orang Islam yang gampang dibawa ke sana, bawa ke sini, apalagi Nyun Sewu tadi dikatakan bahwa korban politik. Kira-kira demikian Mas Amin. Terima kasih. Oke, Mas Iman. Terima kasih. Monggo Mas Ihsan atau Mas Hifari yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik. Nanti mungkin ditambahin Mas Ihsan. Kalau saya, Mas Muhammad Amin, begini, sejarah ini, memang ini konteksnya pengajaran sejarah, di sekolah kan, sejarah itu kalau menurut hemat saya, sederhananya, itu diajarkan kepada siswa ataupun mungkin mahasiswa atau umum, itu ibarat minum obat. Jadi harus melihat dosisnya. Nah, sejarah jadi gini, misalnya Api Sejarah ini, kita kembali ke bukunya Pak Mansur, langsung kita ajarkan ke anak SD misalnya, itu menurut saya menjadi doktrin historis. Menjadi doktrin historis. Nah, karena mereka nggak mungkin punya daya kritis, apakah benar seperti itu. Gitu kan. Yang kemudian ditangkap kan emosionalnya, karena sebetulnya fase anak SD yang saya pahami itu lebih kepada sejarah yang heroik, mengenal pahlawan, bangga dengan masalah itu bisa. Tetapi kemudian nanti pada level-level yang lebih tinggi, nah itu nanti diberi ruang-ruang diskusi yang lebih panjang. Karena hakikatnya sejarah ini ilmu gitu kan. Sejarah ini ilmu. Ada perangkat metodologinya. Sehingga seharusnya orang yang menulis sejarah itu ya dia punya bekal perangkat metodologi yang cukup biar tidak menyajikan sejarah yang emosional. Prof. Mansur beliau guru besar di bidang sejarah. Artinya secara metodologi insya Allah kita tidak sanksikan. Meskipun beliau dengan karir tertinggi di bidang akademik, tetapi juga semua orang pasti punya ruang untuk dikritik gitu kan, pun dengan karya beliau. Nah, tetapi banyak sekali orang yang merasa, mohon maaf ya, mendadak menjadi sejarawan. Jadi kalau dia sejarawan, ada istilah external historian, dia bukan sejarawan akademik, nggak apa-apa, asal menggunakan perangkat metodologi yang pas, sehingga dia layak mendapatkan tanda kutip sebutan sejarawan. Bahkan sekarang Kemendikbud sedang menggalakkan sertifikasi sejarawan, itu buat orang-orang yang berminat pada sejarah, tapi tidak belajar di pendidikan formal sejarah. Nah, artinya siapapun ini masalahnya banyak sekali orang yang nulis sejarah, tetapi nggak dilengkapi perangkat yang pas. Nah, ini yang berbahaya. Mohon maaf, saya kemarin mencatat beberapa tulisan-tulisan yang viral di WA. Ya mohon maaf saya mention, misalnya waktu itu dalam posisi umat Islam banyak yang menyerang NU ya dalam isu politik apa waktu itu. Kemudian banyak teman-teman NU itu menulis legitimasi sejarah atas NU, tetapi dalam beberapa hal ahistoris gitu loh. Nah, bahkan saya yakin itu yang nulis bukan sejarawan, sehingga itu sangat layak dikritik. Itu beberapa waktu lalu viral. Nah, itu contoh. Jadi tapi memang asiknya sejarah itu kan asiknya buat legitimasi kan. Buat klaim, menunjukkan klaim apapun gitu, kebesaran, kebanggaan. Nah, di situ memang kemudian tantangannya. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mas Amin, memang harus hati-hati menyampaikan sejarah pada aspek mana yang paling urgent disampaikan untuk usia-usia memang tertentu di sekolah, SD, SMP, SMA, tentu secara ilmu pendidikan kan ada tahapannya. Nah, itu juga perlu lalui, perlu diibarat dosis. Ini pilnya setengah atau utuh atau 3 atau 2. Nah, itu menjadi perhatian guru dan guru, mohon maaf, guru sejarah, mungkin ada Bapak Ibu guru di sini, itu penting sekali mengupdate fakta historis, buku-buku baru, sehingga yang disampaikan di sekolah juga baru begitu Bapak Ibu guru ya, kalau ada di sini. Jadi nggak
Kemudian cerita-cerita lama, meskipun tantangan Bapak Ibu guru sejarah di sekolah itu adalah, lah kurikulumnya ini ya Mas, gitu kan. Kalau nggak diajarkan sesuai ini, nanti kalau ujian anaknya salah jawab, gitu. Kemudian tidak dianggap tidak sesuai, gitu kan. Yang diajarkan nggak pas. Nah, ini tantangan beberapa Bapak Ibu guru sejarah di sekolah-sekolah ya, saya kira. Tetapi perpustakaan itu menjadi satu ruang yang terbuka, bahkan Bapak Ibu guru juga bisa berkreasi untuk mengajarkan sejarah ini di ruang-ruang diskusi di luar kelas. Mungkin itu Mas Iwan, semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Ihsan mau memberi komentar? Oh ya, terakhir ya untuk penanya terakhir yang Muhammad Amin. Alhamdulillah saya sendiri ke pendidikan, meskipun saya sendiri tidak di jurusan kependidikannya ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat arah pendidikan sejarah kita untuk pelajar sekolah dan terutama untuk guru sekolah juga, itu saya optimis ya, akhir-akhir ini kurikulum 13 dan sebagainya itu menunjukkan arah apa ya, yang cukup bagus lah kayak gitu. Seperti halnya kita lihat di buku kelas 3 SMA yang terbaru itu menghadirkan, ini cuma contoh ya, menghadirkan sejarah G30S menampilkan 7 teori sekaligus kayak gitu. Nah, ini kan suatu kemajuan luar biasa dibandingkan kita bayangkan 20 tahun lalu, tidak mungkin sejarah di sekolah diajarkan dengan seperti itu kayak gitu. Dan saya lihat juga di modul-modul yang lain, dan modul itu tentu disusun oleh dosen-dosen dari kampus-kampus kependidikan ya, termasuk kampus saya sendiri. Harapan untuk kritis itu sudah mulai muncul, seperti teori sejarah Islam itu juga sudah mulai muncul, teori Cina, teori dan sebagainya itu sudah mulai dimunculkan. Jadi secara umum kenapa kok berbeda-beda? Ya itu wajar karena seperti yang dijelaskan Mas Gifari, sejarah itu dihadirkan sesuai porsinya dalam setiap jenjang kayak gitu. Tapi saya pribadi cukup optimis ya, di masa mendatang pemahaman sejarah bagi pelajar sekolah kayak gitu itu akan lebih dinamis lagi kayak gitu, karena akhir-akhir ini pun sudah menunjukkan langkah yang cukup bagus. Terima kasih. Monggo Kang Iwan saya kembalikan. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan terakhir ini, ada banyak tapi saya baca mungkin perlu ada yang ingin memberi komentar ya. Seperti dari Ustadz Rohadi Agus Salim, apakah kisah di dalam Al-Quran itu tidak disebut sejarah gitu? Ya, artinya kisah-kisah dalam Al-Quran itu bisa jadi sejarah atau enggak sih? Bisa jadi sumber sejarah atau enggak sih? Gitu. Ataukah itu kisah apa gitu? Bisa jadi enggak rujukan ilmiah gitu. Dari Bu Suwarni, mohon penjelasan antara sejarah sebagai suatu fakta, peristiwa, kejadian nyata, apa hubungan dan perbedaannya ilmu sejarah dan penulisan sejarah. Karena penulisan sejarah sangat dipengaruhi oleh kadar subjektivitas dan kejujuran penulis. Nah, monggo kalau ada yang nggak harus ingin menjawab, saya rasa tidak perlu saya urutkan, tapi ingin memberi jawaban secara singkat karena juga waktunya juga sudah jam 5, ya. Monggo. Saya Mas Mas tadi pertanyaan Pak Rohadi Salim. Ya, jadi kita tahu bahwasanya sepertiga di Al-Quran itu adalah sejarah, cerita sejarah. Tetapi ada sepertiga yang lain tentang hukum dan yang lain-lain. Nah, yang tadi saya maksud dalam kutipan di buku Api Sejarah di karya Pak Mansur ini, bukan merujuk pada peristiwa masa lalu, Pak Rohadi Salim. Jadi kalau itu merujuk pada peristiwa masa lalu yang memang terjadi dalam konteks historis, misalnya apa dalam satu episode di Al-Quran kemudian terhubung dengan peristiwa hari ini. Sebenarnya kan sekarang di beberapa kampus di luar negeri, di misalnya Leiden yang menjadi satu kelibat sejarah misalnya, itu kan global history yang menjadi satu
pendekatan gitu. Jadi apa yang terjadi di satu tempat terhubung dengan satu tempat lain di satu periode yang sama. Nah, membaca sejarah Islam juga sangat bisa gitu kan dengan proses itu ketika memang sumber-sumber mumpuni. Nah, Al-Qur'an yang menceritakan kisah-kisah pada abad ke-6 bahkan sebelumnya di beberapa bagian di Al-Qur'an ketika memang bisa dihubungkan dengan apa yang terjadi di belahan bumi lain termasuk mungkin di Nusantara atau bahkan waktu itu belum ada Nusantara dan juga belum ada Indonesia, ya bisa saja Pak gitu kan. Tetapi tadi catatannya bukan sebagai legitimasi gitu, bukan sebagai legitimasi dari sebuah peristiwa kemudian diklaim menggunakan ayat Al-Qur'an. Itu menjadi tidak historis begitu ya, ahistoris begitu. Nah, kemudian tadi sedikit dari Bu Suwarni Sri kaitannya dengan sejarah sebagai fakta peristiwa kejadian nyata. Nah, ini dalam konsep ilmu sejarah Ibu ada history as science dan history as actually happen. Jadi ada sejarah sebagaimana yang sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagaimana yang terjadi. Nah, ini Ibu kalau kita lihat misalnya menulis sejarah tentang kemerdekaan gitu ya. Itu sudah terjadi 75 tahun yang lalu. Nah, otomatis kita berjarak dengan peristiwa. Nah, pasti kita akan sangat sulit merekonstruksi sama persis dengan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, pasti muncul subjektivitas, pasti muncul interest, kecenderungan kita mengarahkan apa yang kemudian terjadi peristiwanya itu. Nah, itu pasti muncul. Nah, ini dalam sejarah. Karena makanya dalam konteks sejarah as science sebagai ilmu, disitulah kemudian muncul ada istilah kritik sumber, ada istilah bagaimana proses interpretasi, bagaimana seberapa kita proporsional atau kita over interpretasinya di situ, over subjectivity atau seperti apa. Nah, di situ kemudian bisa sebagai ilmu bisa dikritik di situ Ibu. Jadi ruangnya di situ. Kalau sebagai peristiwa yang terjadi sebenarnya ya di situ ya ibarat tanda kutip seperti judulnya bukunya Pak Kerry ya, takdir gitu. Takdir secara ya sudah terjadi gitu kan, memang begitu apa adanya. Tetapi saat bagaimana peristiwa yang masa lalu sudah terjadi dituliskan, nah itu disitulah ilmu sejarah sebagai ilmu berjalan berfungsi. Mungkin itu Bu, semoga menjawab. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Givari. Sepertinya juga tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan kepada Mas Syamsuddin untuk menutup acara pada sore hari ini. Mungkin juga berkaitan dengan informasi dari Yayasan Air Baswedan. Monggo, Mas Sam. Terima kasih, Mas Iwan. Bapak sekalian, terakhir terima kasih kepada 3 narasumber dari Mas Givari, kemudian Pak Zuhairi, dan juga Mas Ihsan Budi yang telah memberikan sedekah ilmunya untuk sore hari ini. Saya kira ini menarik untuk nanti ditindaklanjuti dalam proses-proses yang lain. Dan mungkin pada Bapak Ibu yang tertarik untuk bisa menulis, kebetulan kita ada web dari Yayasan Abdurrahman Baswedan siap untuk menjadi tempat untuk kita apresiasi dan bisa dibaca oleh khalayak umum. Dipersilakan pada Bapak Ibu sekalian jika ingin menulis termasuk hal-hal yang bersifat sejarah ataupun yang lain bisa kita terima. Informasi yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, besok malam kebetulan kita ini dalam satu rangkaian dari tanggal 9 Kamis kemarin kita sudah ada forum studi Islam, kemudian sore hari ini diskusi buku, dan besok malam kita ada refleksi kepahlawanan Bapak Abdurrahman Baswedan. Rencananya jam 7:30. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan, monggo dipersilahkan untuk bergabung di via Zoom seperti halnya kayak sore ini. Tapi besok acaranya di Sabtu malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira sebagai bagian dari proses ini semua, kita dari Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan, jika ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf. Untuk terkait dengan sertifikat dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan setelah acara
ini. Demikian dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Jibari. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, untuk narasumber, panitia. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Bismillah. Hmm.